polisi mendapatkan laporan kalau ditemukan mayat seorang pria di sebuah rumah. Pada kasus ini, Direktur Park Jung Ho Layan langsung turun tangan memeriksa TKP menggantikan Dr. Madunam yang masih libur. Detektif Park dan Detektif Kang memasuki TKP terlebih dahulu untuk memeriksa identitas korban. Kedua detektif itu terkejut begitu melihat wajah korban. Ansol dan Pak Kang yang ingin tahu siapa korban dilarang mendekat oleh Detektif Park. Namun Pak Kang memaksa. Setelah mengetahui siapa korban, mereka pun terkejut karena korban adalah Seo Jung-min, penyidik di kantor kejaksaan Seoul Timur. Ia biasa membantu jasa Kang Yun dalam menyelesaikan suatu kasus. Jaksa Kang Yun yang baru tiba di lokasi ingin menerobos masuk ke dalam TKP, namun dilarang oleh Pak Kang dan Ansol karena TKP belum bersih. Setelah jaksa Kang Yun sudah tenang dan TKP sudah bersih, ia pun diperbolehkan masuk. Setelah melakukan pemeriksaan awal pada jenazah Tuan Seo, Direktur Park mengatakan hanya ditemukan luka di kepala dan bekas suntikan di tangan, tidak ditemukan trauma luar. Juga tidak ditemukan perlawanan ataupun adanya seseorang masuk secara paksa melalui pintu ataupun jendela. Namun menurut jasa Kang Yun, bisa jadi Tuan Seo mengenal si penyerang. Sayangnya, CCTV di luar adalah CCTV palsu, jadi tidak ada bukti. Tak jauh dari jenazah ditemukan sodium pentotal dan seksinekol. Menurut Direktur Park, sangat sulit untuk menyuntikkan dua obat itu ke dalam pembuluh darah, kecuali orang itu adalah ahli medis. Karena bisa menyebabkan kematian jika disuntikkan ke dalam otot, tapi kematiannya akan sangat lama dan menyakitkan. Jaksa Kang Yun meminta untuk menyelidiki catatan panggilan Tuan Seo 3 bulan terakhir dan rincian media sosialnya. Ia juga meminta untuk memeriksa kamera dashboard mobil yang terparkir. Kemudian jaksa Kang Yun juga meminta untuk memeriksa semua kasus yang pernah ditangani Tuan Seo. Ia khawatir kalau ada orang yang berniat membunuh Tuan Seo. Tak lama kemudian, Detektif Park datang menyerahkan daftar panggilan telepon Tuan Seo kemarin. Di tempat lain, Dr. Beck bersiap melakukan otopsi, namun tiba-tiba jasa Kang Yun datang sambil membawa surat yang menyatakan seluruh anggota NFS dilarang berada di ruang otopsi karena khawatir akan menghancurkan bukti. Jaksa Kang Yun menuduh kalau Dr. Beck lah yang telah membunuh Tuan Seo Jung-min, karena menurut catatan, orang terakhir yang dihubungi oleh Tuan Seo adalah Dr. Beck. Untuk mengotopsi Tuan Seo akan digantikan oleh Dr. Pyo Yusong. Selama otopsi berjalan, Dr. Beck akan berada di dalam ruangannya ditemani oleh polisi karena jaksa Kang Yun khawatir Dr. Beck akan menghancurkan bukti. Ansol yang bingung dengan situasi yang sedang terjadi menanyakannya kepada jaksa Kang Yun. Jaksa Kang Yun mengatakan kalau orang terakhir yang berbicara melalui telepon sebelum Tuan Seo meninggal adalah Dr. Beck. Dr. Beck juga tidak memiliki alibi malam itu. Selain itu, ia juga memiliki bukti yang kuat. Setelah melakukan otopsi, Dr. Pyo menjelaskan kalau ia hanya menemukan luka di dahi dan bekas suntikan di tangan. Tidak ada tanda-tanda seorang terlibat dalam meninggalnya Tuan Seo, karena tidak ditemukan luka penyerangan ataupun luka bekas tekanan. Ia pun tidak bisa memberi pendapat sekarang, hingga hasil dari divisi zat beracun keluar. Jaksa Kang Yun teringat pertemuannya dengan Tuan Seo yang memintanya untuk segera menangkap Tuan Beck karena bukti CCTV yang memperlihatkan Dr. Beck mencuri obat menurutnya itu adalah bukti yang kuat. Namun bagi jaksa Kang Yun, bukti itu belum cukup. Dan Dr. Beck akhirnya dibawa ke kantor kejaksaan. Jaksa Kang Yun mengatakan kalau Dr. Beck adalah tersangka dalam kasus ini. Oleh sebab itu, dia akan dikawal ke kantor kejaksaan. Direktur Park protes dengan apa yang dilakukan pihak kejaksaan kepada Dr. Beck. Menurutnya, Dr. Beck bisa pergi sendiri ke kantor kejaksaan untuk ditanya, tidak perlu dikawal seperti itu. Karena Dr. Beck adalah seorang pejabat publik dan ia sudah bekerja di NFS selama 10 tahun. Namun menurut jaksa Kang Yun, karena Dr. Beck bekerja di NFS, itulah sebabnya ia ditahan dan dikawal, karena ia mengetahui tentang dunia forensik. Ia mungkin tidak melarikan diri, tetapi ia bisa saja mencoba menghancurkan bukti. Di ruang interogasi, jaksa Kang Yun menjabarkan semua bukti yang ada. Menurut catatan panggilan terakhir Tuan Seo, mereka berdua sempat berbicara melalui telepon. Ada juga bukti kartu debit yang dipergunakan untuk membayar taksi pergi ke Gang Nildong, daerah tempat tinggal Tuan Seo. Pada pukul 9.05 menit, Dr. Beck memasuki komplek apartemen Tuan Seo. Di sana tidak ada CCTV, namun ada kamera dashboard di mobil yang terparkir. Ada juga bukti jejak sepatu berukuran 285 mm, sama seperti ukuran sepatu Dr. Beck.
Kemudian jaksa Kang Yun berasumsi kalau Dr. Beck menemui Tuan Seo. Lalu mereka bertengkar. Dr. Beck mendorong Tuan Seo ketika Tuan Seo lengah, hingga kepalanya membentur lantai. Setelah itu Dr. Beck menyuntik Tuan Seo, gunanya untuk menyamarkan sebagai kasus bundir. Dr. Beck membantah semua itu. Ia mengatakan kalau ia tidak pernah menemui Tuan Seo. Kemudian jaksa Kang Yun memperlihatkan CCTV yang baru-baru ini didapatkan Tuan Seo, yaitu rekaman CCTV di tempat penyimpanan obat Rumah Sakit Seon 10 tahun lalu. Dalam rekaman CCTV, Dr. Beck keluar dari ruangan penyimpanan obat-obatan, dan pada hari itu pula Dr. Kang Yong ditemukan meninggal. Jaksa Kang Yun menuduh kalau Dr. Beck lah yang telah membunuh kakaknya, yaitu Dr. Kang Yong, dengan obat yang sama yang ditemukan di rumah Tuan Seo. Jaksa Kang Yun menjadi emosi. Ia pun juga menuduh kalau alasan Dr. Beck membunuh Tuan Seo karena ia takut kebenaran meninggalnya Han So-hee dan Dr. Kang Yun akan terungkap. Ia juga memaksa Dr. Beck untuk mengakui semua itu, namun Dr. Beck menolak untuk memberikan pernyataan. Berita tentang kasus Dr. Beck menjadi tersangka sudah menyebar. Yang Sung-jo meminta Direktur Park melakukan sesuatu untuk menolong Dr. Beck. Di tempat lain, jaksa Kang Yun menghadap kepala jaksa sambil membawa berkas kasus kakaknya 10 tahun lalu. Ia ingin kembali menyelidiki kasus itu. Awalnya kepala jaksa menolak, apalagi setelah mengetahui kalau korban adalah kakak dari jaksa Kang Yun. Sebab jaksa Kang Yun tidak bisa menghubungkan kasus kakaknya dengan kasus lain, karena akan dianggap sebagai balas dendam pribadi. Namun akhirnya jaksa kepala menyetujui untuk dilakukan penyelidikan ulang dalam kasus kakak jaksa Kang Yun, dan jaksa Engsol lah yang ditunjuk sebagai pemimpin penyelidikan. Dr. Beck kembali diinterogasi. Kali ini yang menginterogasi adalah jaksa Engsol. Namun Dr. Beck menolak untuk memberikan jawaban. Mendengar hal itu, Engsol pun menjadi kesal, karena kalau Dr. Beck terus diam, maka ia akan dituntut sebagai pembunuh. Dr. Beck malah menanyakan laporan awal hasil otopsi, namun Engsol mengatakan kalau semua itu belum keluar. Di rumah sakit, detektif Cha yang sedang dirawat karena luka tusuk menonton berita tentang Dr. Beck. Tak lama kemudian Jang Sung-jo datang untuk meminta bantuan agar detektif Cha bisa menyelidiki kasus Dr. Beck. Karena ketika detektif Cha dijebak sebagai tersangka, Dr. Beck lah yang berusaha membantu detektif Cha sampai-sampai ia mau memelihara belatung. Menurut Jang Sung-jo, Dr. Beck memang memiliki kepribadian yang buruk, tapi dia tidak akan mungkin membunuh seseorang. Di tempat yang berbeda, seorang pria yang baru saja pulang tiba-tiba diserang oleh laki-laki berkupluk. Laki-laki berkupluk itu menyuntikkan sesuatu di leher pria itu. Untungnya ada seorang ajuma datang. Laki-laki berkupluk itu pun langsung lari. Detektif Cha yang sudah mulai pulih dari luka tusuknya mulai masuk kerja. Di kantor, detektif Kang memberikan berkas-berkas tentang narapidana yang ditangkap oleh Tuan Seo di unit narkotika. Beberapa dari mereka sudah ada yang dibebaskan, namun ada satu orang yang menurut detektif Kang mencurigakan, yaitu Jang Tae-ju. Ia dibebaskan bersyarat karena menjadi tahanan teladan, namun ia kehilangan kontak dengan petugas pembebas bersyarat. Kemudian detektif Cha menemui seorang narapidana yang mengenal Jang Tae-ju. Narapidana itu mengatakan, setelah keluar, Jang Tae-ju bersiap untuk memperbaiki beberapa orang. Jang Tae-ju itu seperti psikopat. Ia pernah mengatakan kalau dia telah membunuh ribuan anjing. Sepertinya tidak terlalu berbeda jika ia lakukan kepada manusia. Di kantor kejaksaan, mereka mengadakan rapat membahas meninggalnya Tuan Seo. Semua bukti mengarah kepada Dr. Beck. Di lokasi kejadian tidak ditemukan jejak kaki ataupun sidik jari. Namun menurut Nona Chio Min-ho, ia menjadi pertanyaan kenapa Tuan Seo memanggil Dr. Beck untuk datang ke rumahnya. Padahal mereka saja yang satu kantor dengan Tuan Seo belum pernah pergi ke sana. Di tengah-tengah rapat, tiba-tiba detektif Cha nyelonong masuk. Ia memberitahu kalau ia menemukan seseorang yang menaruh dendam kepada Tuan Seo. Orang itu bernama Jang Tae-ju. Ia pengedar obat yang ditangkap Tuan Seo 4 tahun lalu. Ia bebas bersyarat sebulan yang lalu. Berdasarkan data fisik di penjara, Jang Tae-ju memiliki tinggi 182 cm dan ukuran sepatu 285 mm, sama seperti jejak sepatu yang ditemukan di TKP. Dulu Jang Tae-ju adalah seorang dokter hewan, namun setelah ditangkap, ia kehilangan lisensinya. Ia mengatakan kalau ia akan membunuh Tuan Seo setelah ia bebas. Rumah sakit hewan biasa menggunakan obat succinylcholine untuk membuat hewan tertidur.
Namun sayangnya sekarang tidak ada informasi keberadaan Jang Taeju. Akan tetapi jaksa Kang Yun menanggapi penjelasan detektif Cha dengan dingin. Ia menyuruh detektif Cha untuk menyelidikinya sendiri. Baginya, tersangka dalam kasus ini adalah pria yang sama 10 tahun lalu, yaitu Dr. Baekbom. Menurutnya, sekarang yang terpenting adalah mengarahkan petugas untuk membuktikan tuntutan, bukan menambah tersangka baru. Ia pun meminta detektif Cha untuk tidak mengganggu penyelidikan berdasarkan perasaan pribadi. Namun menurut detektif Cha, jaksa Kang Yun lah yang telah melibatkan perasaan pribadi dalam kasus ini. Ia juga menuduh kalau jaksa Kang Yun telah kehilangan objektivitasnya. Setelah itu, dikarenakan Dr. Baek tetap diam dan bukti belum cukup, jaksa Kang Yun memerintahkan untuk mewawancarai semua orang yang berhubungan dengan kasus ini. Jaksa Kang Yun mewawancarai Dr. Ma dan Jang Sunjo, sedangkan Eun Sol mewawancarai Dr. Lee Hye-sung. Menurut Dr. Lee Hye-sung, saat Dr. Baek menjadi rekan kerjanya di rumah sakit, ia adalah dokter yang baik dan perfeksionis. Dr. Baek menjalin hubungan dengan perawat Han Soo-hee. Namun lamaran Dr. Baek ditolak oleh perawat Han Soo-hee. Ada rumor yang mengatakan Han Soo-hee menolak lamaran Dr. Baek karena Dr. Kang Yong. Lalu dalam perjalanan pulang, Dr. Baek menyetir dalam keadaan marah, sehingga terjadi kecelakaan, dan Han Soo-hee pun meninggal. Sebenarnya hubungan Dr. Baek dan Dr. Kang Yong adalah sahabat baik. Namun setelah kecelakaan itu mereka bertengkar, dan tak lama kemudian Dr. Kang Yong ditemukan meninggal. Setelah semua kejadian itu, Dr. Baek kembali melakukan operasi seperti pria pemarah dan menyebabkan malpraktek. Itu semua karena tangan kanannya terluka akibat kecelakaan. Itulah sebabnya ia dikeluarkan dari rumah sakit. Kemudian Eun Sol menemui salah seorang pegawai rumah sakit. Ia mengatakan setelah Dr. Kang meninggal terjadi kehebohan di rumah sakit. Itu karena beberapa persediaan obat medis menghilang, yaitu obat sansinokolin dan sodium pentatol. Di tempat lain, Dr. Baek mendapat kunjungan dari ayahnya. Karena Dr. Baek tidak mau dibantu oleh pengacara, ayahnya berinisiatif menyewa pengacara untuk Dr. Baek. Setelah kasus ini selesai, ayah meminta Dr. Baek untuk berhenti bekerja di NFS dan kembali ke rumah sakit. Di ruang otopsi, sejak Dr. Baek ditahan, Jang Sunjo kehilangan fokus dalam bekerja. Ia juga berusaha untuk meminta sampel darah Tuan Seo agar bisa diteliti oleh Stella. Dengan itu, mereka berharap bisa membuktikan kalau Dr. Baek tidak bersalah. Namun permintaan Jang Sunjo ditolak oleh Dr. Pyo. Tetapi Stella tidak habis akal. Ia pun meminta bantuan detektif Cha. Tentu saja detektif Cha mau membantu Stella dengan senang hati. Sambil memperlihatkan kartu anggota polisinya, detektif Cha, Jang Sunjo, dan Stella mendatangi laboratorium Universitas Hanguk. Mereka meminta sampel darah Tuan Seo untuk dianalisa sebagai bukti penyelidikan. Namun pihak laboratorium mengatakan kalau mereka sudah membuat analisanya. Ketika Stella sedang membaca hasil analisa, Dr. Pyo datang. Kemudian Stella mengatakan kalau pihak laboratorium kurang teliti dalam melakukan analisa darah. Ia pun meminta agar diberikan sampel darah agar bisa menganalisanya. Namun Dr. Pyo menolak dan menyuruh mereka kembali dengan surat perintah. Di tempat lain, pihak kejaksaan menggeledah tempat tinggal Dr. Baek untuk mencari barang bukti. Namun saat mereka memasuki rumah Dr. Baek, mereka dibuat terkejut dengan isi yang ada di rumah Dr. Baek. Kemudian ditemukan suksinokolin dan sodium pentatol. Menurut jaksa Kang Yun, ini adalah bukti yang kuat. Setelah itu, Dr. Baek dibawa ke TKP untuk melakukan rekonstruksi ulang. Menurut jaksa Kang Yun, Dr. Baek mengetahui hubungan Tuan Seo dan Nona Han Soo-hee. Ia menuduh kalau Dr. Baek membunuh Tuan Seo agar tidak ada orang yang tahu tentang kejadian 10 tahun lalu. Jaksa Kang Yun berasumsi kalau Dr. Baek mendorong Tuan Seo. Saat Tuan Seo sudah tidak berdaya, Tuan Seo disuntikan obat. Kemudian jaksa Kang Yun meminta Dr. Baek untuk mempraktekkan bagaimana ia menyuntikkan obat. Namun Dr. Baek hanya diam saja, sehingga membuat jaksa Kang Yun menjadi kesal. Jaksa Kang Yun meluapkan unek-uneknya. Ia mengatakan kenapa harus kakaknya dan Pak Seo yang meninggal, bukannya Dr. Baek. Jika 10 tahun lalu Dr. Baek tidak ada, kakaknya sekarang sudah hidup bahagia dengan Han Soo-hee. Tak lama kemudian, Dr. Baek langsung mengakui kalau semua itu perbuatannya. Mendengar hal itu, jaksa Kang Yun pun merasa puas. Ia pun akan segera menuntut Dr. Baek setelah mendapat laporan analisa otopsi. Keesokan hari hasil analisa otopsi keluar. Namun jaksa Kang Yun menjadi marah setelah membaca semua itu. Di sana tertera kalau penyebab kematian Tuan Seo karena bunuh diri. Dr. Pyo menjelaskan urutan kejadian yang dialami Tuan Seo.
Pertama, Tuan Seo disuntikan sodium pentothal dan saxinicolin. Kemudian otot menjadi lemas dan dia kehilangan kendali tubuh, sehingga terjatuh dan menyebabkan pendarahan, retak tempurung kepala, dan pendarahan subdural. Bekas suntikan yang ada tidak menunjukkan keterlibatan orang lain, dan pada jarum suntik hanya ditemukan sidik jari Tuan Seo. Namun jaksa Kang Yun tidak percaya kalau Tuan Seo akan melakukan bundir. Menurutnya, Dr. Pyo sudah melakukan 2 kali kesalahan dalam mengotopsi. Eun-sol berpendapat kalau Tuan Seo tidak melakukan bundir, sebab biasanya orang yang melakukan bundir kadangkala meninggalkan keraguan. 2 bekas suntikan di Tuan Seo tidak ada keraguan, padahal Tuan Seo bukan seorang dokter. Di tempat lain, detektif Cha berusaha mencari bukti keterlibatan Jang Tae-ju dalam kasus Tuan Seo. Ia mendatangi tempat Jang Tae-ju pernah bekerja, yaitu kantor pemasok obat-obatan untuk rumah sakit hewan. Orang yang berada di sana mengatakan kalau beberapa hari lalu 3 botol succinylcholine menghilang. Setelah melihat rekaman CCTV, Jang Tae-ju lah yang telah mencuri obat-obatan itu. Di ruang interogasi, Eun-sol memberitahu Dr. Baek kalau hasil otopsi menyatakan Tuan Seo meninggal karena bundir. Oleh karena itu, Dr. Baek akan segera dibebaskan. Kemudian Eun-sol menanyakan alasan Dr. Baek kenapa ia mengaku kalau dialah yang menghabisi Tuan Seo. Jika dilihat dari gerak-gerik Dr. Baek, menurut Eun-sol hari itu Dr. Baek baru pertama kali ke rumah Tuan Seo. Dr. Kang Yeon dan Han So-hee adalah orang yang berarti bagi Dr. Baek. Eun-sol menyarankan jika ada kesalahpahaman seharusnya dijelaskan, karena mengungkapkan kebenaran di balik kematian adalah keahlian Dr. Baek. Tak lama kemudian, Dr. Baek meminta bantuan Eun-sol. Ia ingin melihat hasil laporan otopsi. Setelah semalaman ia mempelajari hasil otopsi, keesokan hari Dr. Baek bertemu dengan jaksa Kang Yun. Dr. Baek meminta agar jenazah Tuan Seo dilakukan otopsi ulang. Ia akan membuktikan kalau kasus Tuan Seo adalah kasus pembunuhan. Dan akhirnya jaksa Kang Yun menyetujui untuk dilakukan otopsi ulang. Dengan dikawal polisi, Dr. Baek mendatangi NFS. Namun ketika Dr. Baek sedang bersiap-siap untuk melakukan otopsi, jaksa Kang Yun datang memerintahkan untuk kembali menangkap Dr. Baek. Karena mayat Tuan Seo sudah dikremasi. Proses kremasinya baru saja dimulai. Dari rumah kremasi, Eun-sol mengabarkan kalau jenazah sudah terbakar. Namun Dr. Baek tetap menyuruh agar jenazah dibawa ke NFS, karena dia akan tetap melakukan otopsi dengan sisa jasad yang ada. Bagi Dr. Baek, ia harus tetap melakukan otopsi untuk membuktikan kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan. Akhirnya jaksa Kang Yin menyetujui. Dr. Pyo yang berada di tempat yang sama merasa kesal pada jaksa Kang Yun karena seolah-olah tak percaya dengan hasil otopsi dari Dr. Pyo. Bagi Dr. Pyo, tak masuk akal mengotopsi jenazah yang sudah terbakar karena semua jaringan jasad sudah rusak. Dr. Pyo pun akhirnya memutuskan untuk mundur dari kasus ini. Otopsi dimulai. Eun-sol dan Pak Kang merasa seperti jenazahnya bergerak karena posisi tangan dan kakinya tidak seperti setelah otopsi pertama. Jang Sun-jo menjelaskan itu adalah postur pugilistik, terbentuk karena panas tinggi sehingga jaringan otot terdenaturasi, yaitu mengalami perubahan atau modifikasi struktur. Sehingga otot yang membengkak akan lebih besar dari otot yang lain, karena otot terbuat dari protein yang sifatnya kekal. Ketika diotopsi, semua rambut sudah rusak, 90% kulit sudah rusak, yang tersisa hanya otot, bahkan luka luar pun sudah tidak bisa terlihat. Tak lama kemudian Stella datang meminta darah dari jantung. Untungnya karena jantung ada di bagian dalam sehingga tidak terbakar seluruhnya. Dr. Baek melihat foto-foto otopsi pertama untuk sebagai perbandingan. Dr. Baek mengatakan kalau tidak ada reaksi vital. Maksudnya kuku-kuku korban dipotong usai ia tewas, karena kuku meninggalkan paling banyak bukti saat seseorang berkelahi atau berkontak dengan orang lain. Setelah otopsi selesai, Dr. Baek belum mau memberikan hasil laporan sebelum hasil analisis darah keluar. Kemudian Dr. Baek meminta Suyeon untuk ke TKP. Ia berharap bisa menemukan sehelai rambut ataupun potongan kuku yang tertinggal. Dibantu Cheo Min-ho, Suyeon menyisir TKP. Ia berusaha keras mencari potongan kuku itu, karena nama baik badan forensik bergantung pada kuku itu. Suyeon menemukan potongan kecil selotip yang menempel di kaki meja. Ia pun langsung memotret dan menyimpannya. Di tempat yang lain, detektif Cha memberi laporan kalau beberapa hari yang lalu Jang Tae-ju mencuri 3 botol saxinicolline. Selain itu, ia juga mempunyai target yang lain selain Tuan Seo. Jaksa Kang Yun teringat ketika bertemu dengan Tuan Seo di sebuah restoran. Tak jauh dari tempat duduk mereka, ada orang yang mencurigakan, dan orang itu mirip dengan Jang Tae-ju.
Jasa Kang Yun segera memerintahkan untuk membukukan paspor dan memasukkan Jang Tae-ju ke dalam buronan nasional. Ia juga meminta maaf kepada detektif Cha atas ucapannya tempo hari. Di tempat lain, Cho Min Ho dan Soo-yeon membuka penyedot debu yang mereka gunakan untuk menyisir TKP. Dan akhirnya, apa yang mereka cari ketemu, yaitu potongan kuku korban. Sementara itu, detektif Cha dan detektif Kang mendatangi kediaman Park Byung-gu. 5 tahun lalu, Park Byung-gu lah yang memasok narkoboy untuk Jang Tae-ju. Kemudian ia dipenjara. Namun, ia mendapat potongan hukuman selama 2 tahun karena ia melaporkan Jang Tae-ju sebagai pemakai. Akan tetapi, sesampainya di sana, rumah sudah dalam keadaan kosong. Kemudian seorang ajuma datang memberitahu kalau pemuda yang tinggal di sini beberapa hari lalu diserang oleh seseorang. Namun si penyerang kabur. Kemudian ajuma memanggilkan ambulan untuk membawa Park Byung-gu ke rumah sakit. Kedua detektif itu pun segera bergegas mendatangi rumah sakit terdekat. Seorang dokter menginformasikan sempat memberikan tindakan di ambulans, namun sesampainya di rumah sakit, pria itu menghilang. Detektif Cha meminta bantuan Pak Kang untuk menemukan Park Byung-gu. Pak Kang membawa mereka ke tempat Dr. Park. Dia adalah mafia bandar narkoboy. Awalnya Dr. Park tidak mengaku kalau ia menyembunyikan Park Byung-gu. Akan tetapi setelah didesak oleh Pak Kang, Dr. Park langsung menunjukkan di mana keberadaan Park Byung-gu. Setelah mendapat informasi dari Park Byung-gu, detektif Cha memberitahu Jasa Kang Yun kalau target Jang Tae-ju berikutnya adalah jaksa Do Ji-an. Do Ji-an dan Pak Seo adalah orang-orang yang menangkap Jang Tae-ju. Detektif Cha berasumsi kalau Jang Tae-ju awalnya membunuh Pak Seo. Kemudian ia ingin membunuh si cepu yaitu Park Byung-gu, namun gagal. Di laboratorium NFS, hasil analisa darah sudah keluar. Setelah menjelaskan kalau setiap obat yang masuk ke dalam tubuh akan menuju aliran darah dan bereaksi dengan enzim untuk bermetabolisme. Kemudian, metabolon ditemukan di dalam darah sebagai hasil metabolisme atau disebut juga dengan SMC. Namun, di dalam darah Tuan Seo yang banyak ditemukan adalah SUX. Berarti tidak terjadi metabolisme. Metabolisme berhenti saat seseorang meninggal. Kesimpulannya, Tuan Seo mendapatkan suntikan setelah ia meninggal. Menurut Dr. Beck, urutan kejadian yang dialami Tuan Seo adalah: pertama, ia terbentur sehingga terjadi pendarahan dari kulit kepala yang robek. Kemudian retakan linier serta pendarahan subdural. Lalu, ia disuntikan setelah ia meninggal. Jenis kematiannya adalah pembunuhan. Suksinokolin dan sodium pentatol disuntikan usai Tuan Seo tewas. Gunanya untuk menyamarkan pembunuhan. Tak lama kemudian, Sion datang memberikan laporan kalau ia tidak menemukan apapun di potongan kuku. Bisa dipastikan, orang yang melakukan pembunuhan ini telah membersihkan semuanya sehingga tidak ada jejak sama sekali. Tak lama kemudian, Eun-seo mendapat telepon dari jaksa Kang Yun yang memberitahu tentang target Jang Tae-ju berikutnya. Eun-seo dan Cho Min Ho pun bergegas pergi ke kantor kejaksaan. Dr. Beck yang sedang membaca hasil laporan TKP menanyakan lakban yang menempel di kaki meja. Ia pun meminta untuk segera diambilkan. Di tempat lain, Jang Tae-ju akhirnya bisa ditangkap setelah ia masuk ke dalam perangkap jebakan polisi. Ia pun dibawa ke kantor kejaksaan untuk diinterogasi. Kembali ke NFS, hasil analisa potongan lakban sudah keluar. Begitu melihat hasilnya, Dr. Beck langsung minta diantarkan ke kantor kejaksaan. Sesampainya di sana, Dr. Beck langsung mengatakan kalau bukan Jang Tae-ju pelakunya. Sung Jo memperlihatkan potongan lakban yang ditemukan di rumah Tuan Seo. Lakban digunakan tersangka untuk membersihkan noda di lantai. Pinggiran potongan lakban tidak rata. Kemungkinan tersangka menggunakan gigi untuk menyobek lakban. Ditemukan bahan lipstik di air liur yang menempel di lakban. Jadi, kemungkinan besar tersangkanya adalah seorang wanita. Walaupun Jang Tae-ju terekam di kamera dashboard mobil yang terparkir, tapi pelakunya bukan dia. Ada 2 orang yang masuk ke dalam rumah Tuan Seo. Pertama si pelaku wanita, dan yang kedua adalah Jang Tae-ju. Namun ia masuk ketika Tuan Seo sudah meninggal. Jasa Kang Yun pun langsung mengatakan kalau ia sepertinya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Ia pun mengaku kalau ia telah menghilangkan sebagian catatan riwayat panggilan terakhir Tuan Seo. Di tempat lain, Dr. Lee Hye-sung sedang memberikan kuliah umum. Namun Jasa Kang Yun memberhentikan acara sebelum acara kuliah umum selesai. Jasa Kang Yun menanyakan apakah tanggal 11 Juni Dr. Lee Hye-sung menemui Tuan Seo. Namun Dr. Lee mengaku kalau ia tidak mengenal Tuan Seo. Kemudian Jasa Kang Yun memperlihatkan catatan panggilan Tuan Seo.
terdapat nama Dr. Lee Hye-sung beberapa hari berturut-turut. Eun-sol mengatakan kalau mereka mempunyai bukti yang kuat yang mengarah kalau Dr. Lee Hye-sung adalah tersangkanya. Bukti itu adalah potongan lakban yang ditemukan di TKP. Di potongan lakban itu ada bekas lipstik yang bercampur dengan air liur. Kemudian Eun-sol mengambil gelas bekas minum Dr. Lee untuk menyamakan DNA yang ada di potongan lakban. Dr. Lee pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor kejaksaan untuk diinterogasi. Interogasi dimulai. Jaksa Kang Yun memperlihatkan hasil DNA air liur yang ada di lakban dan DNA yang ada di gelas ternyata cocok. Jaksa Kang Yun pun mempertanyakan kenapa Dr. Lee berani berbuat nekat seperti itu. Malam itu, Dr. Lee Hye-sung datang ke rumah Tuan Seo. Ia ingin meminta Tuan Seo untuk melepaskannya, karena selama ini ia sudah melakukan apapun yang Tuan Seo perintahkan. Namun Tuan Seo menolaknya. Tuan Seo malah mengungkit kejadian 10 tahun lalu. Ia mengatakan kalau Dr. Lee telah melimpahkan kesalahan malpraktek 10 tahun lalu kepada Dr. Beck. Ia juga mengatakan kalau Dr. Lee lebih cocok dipanggil seorang pembunuh daripada seorang dokter. Mendengar hal itu, Dr. Lee pun menjadi kesal. Ketika Tuan Seo beranjak dari duduknya, Dr. Lee tak sengaja mendorong Tuan Seo hingga kepalanya terbentur. Melihat Tuan Seo yang sudah tidak berdaya, Dr. Lee pun mengecek keadaannya. Namun secara mengejutkan, Tuan Seo mencakar tangan Dr. Lee. Setelah itu, Tuan Seo pun meninggoy. Dr. Lee segera menyuntikkan obat untuk membuat seolah-olah kalau Tuan Seo meninggoy karena bundir. Ia pun juga memotong kuku Tuan Seo dan membersihkan lantai dengan lakban, tujuannya untuk menghancurkan bukti. Melihat tatapan Jaksa Kang Yun mengingatkan Dr. Lee kepada Dr. Kang Yong. 10 tahun lalu, ia menyukai Dr. Kang Yong. Namun, Dr. Kang Yun dan Dr. Beck hanya memperhatikan perawat Han Soo-hee. Dan akhirnya, Dr. Lee pun mengakui semua perbuatannya. Setelah kasus Tuan Seo selesai, Dr. Beck pun dibebaskan, dan ia pun sudah kembali ke NFS. Saat Dr. Beck berada di ruangannya, Eun-sol datang untuk meminta bantuan. Ia memberikan hasil laporan otopsi seseorang yang tewas 10 tahun lalu. Ia mau Dr. Beck menganalisanya, tetapi ia tidak memberitahu siapa orang itu. Saat membaca laporan dan melihat foto-foto korban, Dr. Beck menebak kalau korban adalah seorang kidal. Eun-sol pun langsung mempertanyakan bekas suntikan di tangan kiri korban. Apakah itu perbuatan orang lain? Karena korban adalah seorang kidal. Kemudian Dr. Beck mengeluarkan kaca pembesar. Dia memberitahu kalau bekas suntikan ada 4, bukan 2. 2 di tangan kanan dan 2 lagi ada di tangan kiri. Kemudian Eun-sol meminta bantuan Cho Min-ho untuk mencarikan rekam medis Dr. Kang Yong. Menurut catatan rekam medis, tanggal 26 Mei 2008, Dr. Kang Yong mendapatkan resep antibiotik dan suntikan tetanus. Itu semua disebabkan ia tertusuk jarum ketika sedang operasi. Eun-sol menemui Jaksa Kang Yong. Ia memperlihatkan catatan rekam medis Dr. Kang Yong dan foto bekas suntikan di punggung tangan kanan korban. Sebagai jaksa ketua kasus meninggalnya Dr. Kang Yong 10 tahun lalu, Eun-sol memberi kesimpulan kalau Dr. Kang Yong meninggal karena bundir. Setelah itu, Jaksa Kang Yong menghadap jaksa kepala. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. Ia merasa bertanggung jawab atas kegaduhan yang ia buat mengenai kasus meninggal kakaknya 10 tahun lalu. Setelah itu, Jaksa Kang Yun menemui Dr. Beck. Dr. Beck pun akhirnya menceritakan kalau hari itu Tuan Seo menelpon dirinya dan mengatakan akan memberitahukan sesuatu mengenai Han Soo-hee. Mereka janji untuk bertemu, namun Tuan Seo tak kunjung datang. Jaksa Kang Yun pun akhirnya memberitahu kalau Tuan Seo dan Han Soo-hee dulu tinggal di panti asuhan yang sama. Belum lama ini, dari Dr. Lee, Tuan Seo mendapatkan rekaman CCTV di ruangan penyimpanan obat di rumah sakit 10 tahun lalu. Tuan Seo menganggap itu bukti kuat kalau Dr. Beck lah yang telah membunuh Dr. Kang Yong. Kemudian Jaksa Kang Yun mempertanyakan sodium pentatol dan saksinokolin yang ia temukan di rumah Dr. Beck ketika penggeledahan. Dr. Beck menjelaskan, setelah kecelakaan, beberapa hari kemudian ia siuman dan mengetahui kalau Han Soo-hee telah meninggal. Ia pun menjadi kacau. Setelah itu, ia pun bertengkar dengan Dr. Kang Yong. Ia mengambil kedua obat itu berniat untuk melakukan bundir, namun ternyata ia tidak mempunyai keberanian. Sebelum pergi, Jaksa Kang Yun meletakkan cincin yang ia ambil ketika penggeledahan rumah Dr. Beck, sambil mengatakan kalau ada yang belum diketahui Dr. Beck tentang kejadian 10 tahun lalu. Di akhir episode, ayah Dr. Beck mendatangi sebuah rumah sakit. Seorang perawat melaporkan kalau ada seorang jaksa yang menjenguk pasien yang disembunyikan ayah Dr. Beck. Dan ternyata pasien itu adalah Han Soo-hee.